Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Rezekinya semoga lancar, kesehatan, dan pokoknya yang indah-indah akan menghampiri kalian semuanya. Sore hari di hari Minggu seperti ini cuacanya cerah banget, enak rek, pokoknya wis penak banget. Tadi aku nyuci yang dari semalam itu sudah kering, ini cucian yang kedua. Alhamdulillah, pokoknya cuacanya sudah selir-selir enak, nggak dingin nggak panas tapi juga nggak sumuk guys. Itu pas, pokoknya semuanya kalau sudah pas itu pasti enak dan indah. Dan di sore hari ini aku mau cerita sedikit ya. Aku nggak bisa live hari ini, nggak bisa menyapa-nyapa teman, nggak bisa juga cari teman ataupun bisa ngobrol sama kalian. Sebenarnya kangen banget, tapi gimana lagi? Karena aku harus menyesuaikan di mana aku ada waktu, nggak harus dipaksakan. Nah ini mumpung bosku pas keluar nggak tahu kemana, mungkin mau ke bawah lagi main-main sama si Mui Mui kayaknya. Mui Mui itu adalah dog yang putih itu guys. Nah, tadi malam, tak cerita nih ya, tadi malam sekitar jam 4.00, nah itu ada suara yang grobiak gitu, grobiak gitu. Aku langsung bangun dan selimutku itu itu ya apa terbuang di lantai gitu, saking kagetnya. Soalnya kalau ada suara yang grobiak itu, pasti di otak aku tuh secara maupun sadar ataupun nggak sadar nggak tahu kenapa itu langsung ke Mbah gitu. Secara sudah beberapa kali sih semenjak aku di sini tuh kalau malam hari sering kali tuh malam hari, karena kalau malam hari tentunya aku leno ya guys. Aku ngantuk sudah tidur, nggak mungkin dong menjaga Mbah 24 jam saya melek terus, kan nggak mungkin gitu. Kalau siang hari makanya kenapa aku biasanya live itu jaga Mbah, lihat Mbah ngapain, Mbah memastikan keadaan Mbah baiknya gitu. Nah, ternyata setelah mak grobiak itu tadi, aku langsung masuk beneran. Mbahku lagi cekakaran, lagi nggak bisa apa namanya nggak jatuh di lantai gitu. Dia tuh ceritanya begini, mbahku tuh lagi mau pipis. Nah, setelah mau pipis, ternyata belum sampai ya itu, tapi celananya sudah di itu ya guys, sudah mau dicopot gitu. Maksudnya udah dipelorotkan gitu. Nah, habis itu dia belum sempat pipis itu sudah jatuh. Itu kan apa namanya, bentuknya toiletnya Mbah itu di kamar itu seperti ada pintunya gitu loh, ada buka tutupnya gitu loh. Jadi kursi, terus di dalam kursi itu kayak ada tabung, nanti dibuka itu, nah di situ tempatnya. Kalau pagi hari baru aku angkat dibuang itu apa namanya, dibuang ke toilet, dibersihkan lagi seperti itu sih ya. Nah, seperti rice cooker itu loh guys, buka tutupnya seperti itu, tapi bentuknya ini seperti kursi. Nah, pas itu mbahku tuh kan ada CCTV tuh di kamarnya Mbah, otomatis tahu bagaimana kejadian, saat kejadian itu bagaimana, itu tahu semuanya. Ternyata katanya anaknya itu ketika Mbah sudah mau lepas si celana ini, mau nurunin celana, sudah nurunin celana ya, dan ternyata Mbah itu mau buka si tutupnya tabung itu tadi kursi, nggak bisa, tangannya tuh kayak nggak kuat gitu kali ya, atau mungkin karena ngantuk nggak tahu, jadi keseimbangan dan juga apa yo nggak kuat gitulah, apalagi orang tua ya kan. Jadi langsung dia mak grobiak gitu, dan tahu kenapa, tadinya tuh kita periksa semuanya ya, apa ini yang kenapa-napa apanya gitu, dilihatlah si kakinya apanya, yang ditanya yang sakit mana gitu. Sekitar ada 15 menit lah ya Mbah masih di lantai. Soalnya kalau orang jatuh tuh katanya jangan langsung diberdirikan ataupun langsung itu, biar pengaturan dulu rasa tadi redeknya itu guys, karena shocknya tadi jatuh itu ya. Jadi biar redem dulu ya, biarlah itu di lantai. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol itu, tanya-tanya Mbah mana yang sakit gitu, tangannya sakit enggak, terus mana, terus dia tuh gini-gini gitu kayak kepalanya ya. Tapi kita nggak ngeh kalau kepalanya kenapa-napa. Secara rambutnya Mbah tuh tebel banget, jadi nggak tahu tuh kepalanya kenapa gitu. Kita masih fokus ke badan sih, biasanya kan kaki ya kalau jatuh gitu ke badan. Dan ditanya badannya mana yang sakit tuh, katanya punggungnya. Nah akhirnya aku olesin sama obat yang dikasih dokter, kayak oles-oles gitu kalau orang sini yang lagi sakit kaki ataupun apa gitu guys. Nah, ini tadi aku juga lagi ngecek Mbak, dan ini aku buru-buru banget, mungkin ya karena aku pengen curhat aja gitu ya. Untuk juga apa ya, biar tahu nanti kalau di rumah sebagai bukti bahwa
pekerjaan aku yang pernah aku alami gitu, ternyata tuh banyak warna-warninya teman-teman gitu ya. Jadi punya cerita masing-masing gitu. Nah tadi setelah Mbah aku olesin tuh di belakangnya itu nggak kelihatan tuh ya, nggak belum ada apa namanya kayak cung itu apa ya kayak abu atau apa tuh belum kelihatan, terus kayak bekas yang jatuh tuh biasanya biru kan belum kelihatan. Jadi tentunya kita cuman menanya ke Mbah mana yang sakit gitu. Nah setelah itu teman-teman kita dudukan Mbah ke angkat Mbah ya. Ini aku masih agak nggak tahu kejerit atau apa ya ini, tapi bukan yang kejerit bagaimana, tapi kayak ngerasa banget soalnya aku jarang angkat-angkat yang berat. Yang semalam itu memang aku ngangkat sendiri Mbah gitu untuk mindahin Mbah dari bawah lantai ke tempat ranjangnya gitu, ngangkat gitu. Dan Mbah nggak berdaya saat itu. Otomatis ini tadi kok kerasa banget kayak kalau aku habis duduk terus berdiri tuh kayak agak sakit gitu loh di sini. Ya semoga baik-baik. Yang terpenting aku ini minum air putih dan aku mikir positif thinking dan nggak ngerasa yang bagaimana banget sih. Aku gerak-gerakan sih nggak apa. Mungkin karena efek aku jarang ngangkat-ngangkat, jarang olahraga juga itu ya guys. Otomatis kayak engsel-engselnya tuh kaku, masih kaku. Nah setelah itu kita apa ya telepon sama anaknya yang ada di Kanada gitu, Kanada atau Australia aku lupa. Ditanya tuh karena itu suster juga kan, ditanya bagaimana ini mbah gini, mbah lagi jatuh gini 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 gitu. Dijelaskanlah semuanya itu, terus disuruh periksa ada yang ini enggak gitu. Terus yang terakhir itu kita pegang nyonya aku tuh megang-megang kepalanya gitu loh di gini-gini kan, terus mbah tuh bilang ah sakit gitu. Terus akhirnya loh dilihat karena rambutnya tebel kan teman-teman, langsung diginikan di sebelah kan gini di apa namanya ini dibuka gitu, dan ternyata kepalanya itu benjol apa telur gitu guys, bukan cuman benjol aja, dan ternyata kepalanya itu juga ada darah gitu, ada merah-merahnya yang keluar gitu, ada darahnya ya guys. Nah akhirnya kita panik dong, wah ini bagian apa namanya otak gitu ya, di sini tuh otak gitu letaknya, tanya nyonya aku nggak tahu, aku mikirnya otak tuh di sini guys, ternyata otak tuh di sini ya. Tahu ya kenapa aku mikirnya otak di sini. Nih di skip aja, nggak usah apa belajar tentang otak di mana ya, maklum lah ya udah pelajaran lama banget, dan dulu kalau diajar kayak gitu aku nggak terlalu mudeng, nggak terlalu ngerungok nih kali ya guys ya. Nah akhirnya terus itu tadi kan merah gitu kayak ya ada cairan gitu kayak darah gitu yang keluar, nggak banyak sih cuman ya itu kayak benjut gitu loh guys, kayak tahu nggak sih kayak aduh bau banget gitu, aku juga aduh takut gitu. Terus sama susternya itu maksudnya anaknya, jadi suster itu disuruh motong si rambutnya semuanya ini, terus dikasih betadine, pokoknya dibersihkan di steril dulu, setelah itu baru dikasih itu ya apa namanya betadine, terus ditutup gitulah biar tidak ada guan-guan ataupun bakteri yang masuk gitu. Terus di nggak tahu kenapa sekitar jam 5 setengah 6 setengah 7 kayaknya, setengah 7 Mbah bangun bangun terus aku loh Mbah langsung bisa jalan, terus dalam hati alhamdulillah gitu, Mbahku sudah bisa jalan ya. Takutnya kan ya itu guys, kebanyakan yang aku ngomong dulu kalau sudah jatuh itu jalan nggak bisa gitu, itu yang bikin aku kayak kaget gitu. Jadi setiap Mbah jatuh ini aku udah 2 kali 3 kali di sini Mbah jatuh itu selalu bisa jalan gitu, terus pulang dari rumah sakit bisa jalan itu kayak wah keajaiban hebat juga dari dia, dan ya kayak dia dilindungi gitu sih aku ngerasa gitu. akhirnya akhirnya terus dia pagi-pagi terus lo ganti baju mau ke gereja mau ngapain gitu, ada janjian kan mau ketemu sama saudaranya itu makan bareng di restoran, dan dia mengiyakan itu dan dengan semangat gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang ini aku sehat-sehat aja alhamdulillah ya, semoga nggak kenapa-napa. Nanti di apa ya dilihat dulu perkembangannya, kalau takutnya ya jadi harus di apa rongsen guys gitu, rongsen gitu kalau nggak kenapa-napa, nggak ada kayaknya dia masih sehat-sehat aja energik gini ya enggak gitu, tapi kalau takutnya ini kan ke depannya gitu, nggak tahu gimana ini nanti, mungkin lihat besok atau besoknya lagi kali, maksudnya tindakan yang lebih aman mungkin mau
X-ray itu biar tahu lebih jelas, soalnya di punggungnya sini juga agak benjol gitu, mungkin ketatap itu tadi kan gitu. Ya minta doanya ya teman-teman, semoga mbahku sehat selalu dan semoga mbah tuh nggak jatuh-jatuh lagi, pokoknya sehat bahagia, terus mikirinnya tuh mikir yang bahagia bahagia aja, karena secara dia sudah 96 tahun. Ya harapanku tuh selama di sini ini selalu kepengen mbah tuh senyum, mbah tuh bisa merasakan di masa tuanya ini merasakan tenang damai gitu, nggak selalu nangis mikir yang dia pikirkan, yang ada di pikirannya yang sedih-sedih tentang dulu. Namanya juga aku pun juga seperti itu sih sebenarnya kalau ingat dulu gitu. Jadi apalagi orang tua, untuk pelepasan itu kan nggak seperti anak muda sekarang, update-nya bagaimana kita bisa browsing ya kan, bagaimana biar kita tuh tidak apa namanya kayak memikirkan masa lalu terus, biar bisa memikirkan ke masa depan gitu, nggak usah mikirin tentang masa lalu, ya udah biarlah berlalu. Kalau sekarang anak muda kan mungkin atas kemauan dan kita tahu bagaimana carinya gitu. Kalau orang tua kan ya udah di rumah aja ketemu anaknya dan dia nggak tahu, nggak pernah curhat yang bagaimana bagaimana, jadi nggak tahu solusi itu sih. Ya semoga aja pokoknya kita semuanya sehat selalu dimanapun kalian, dimudahkan. Dan secara untuk para TKW kalau jaga orang tua itu memang ya hati-hati gitu, untuk saya juga ini, karena orang tua tuh rentan dengan jatuh, dan kalau jatuh nggak semuanya beruntung seperti mbahku bisa jalan lagi, banyak yang langsung kayak stroke sebelah ataupun stroke semua itu guys ya. Jadi hati-hati ya. Bagus lagi, maksudnya bagusnya tuh apa, ada kalau bosnya percaya, kalau nggak ada CCTV dan yang lain-lain dikiranya kita nggak menjaga, apalagi pas taunya pas aman-aman aja, taunya bosnya kita main HP, padahal kita main HP pas waktunya longgar, ada waktu gitu. Itu sih. Ya udah sampai di sini dulu videonya. Selamat sore, semoga kalian semuanya pokoknya dalam berkelimpahan harta, rezeki, kesehatan, dan yang lain-lain. Maaf banget ini menyempatkan ngomongnya selalu belepotan, tapi harus selalu belajar dan harus menghargai diri kita sendiri dulu gitu. Dan kalaupun mungkin misalnya Allah kayak gitu aja gitu, kayak gitu aja kok gini, enggak, aku ini caraku respect ke diri aku sendiri. Ini adalah fase dimana aku belajar, mungkin tingkat belajarku memang nggak sama dengan orang lain yang fasenya tuh apa ya, nggak meningkat-meningkat gitu, mungkin gitu aja, tapi bagi aku ini sudah apa ya, perjuanganku gitu sih untuk ngomong yang bisa didengarkan. Semoga suatu hari nanti aku bisa ngomong yang kalian semuanya mungkin paham, dan sebenarnya keinginanku sih sebagai motivasi sih gitu, kayak omonganku tuh nyambung, motivasi gitu sih sebenarnya ya.